Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya teman-teman Arafah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari yaitu materi bab 4. Mari meraih hikmah sholat. Ya, di bab 4 ini ada 2 poin pembahasan yang akan kita pelajari. Poin pertama yaitu tentang makna sholat, yang kedua tentang gerakan sholat. Untuk minggu ini kita akan bahas poin pertama dulu, yaitu tentang makna sholat. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama ya, makna sholat. Ya. Perintah mengerjakan ibadah sholat merupakan perintah yang penting dalam agama Islam. Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk menjaga ibadah sholat dengan melaksanakannya secara istiqomah, secara terus-menerus dan khusyuk. Nah, sholat secara bahasa artinya berdoa. Secara istilah artinya serangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, serangkaian ucapan yang dimaksud itu yaitu bacaan-bacaan takbir, tasbih, surat-surat dalam Al-Quran, dan doa. Nah, adapun yang dimaksud dengan perbuatan yaitu gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Contohnya berdiri, ruku, sujud, duduk, dan gerakan lainnya. Nah, sholat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam. Sholat itu dibagi menjadi 2. Ada sholat fardu dan ada sholat sunnah. Sholat fardu, sholat wajib yang dikerjakan sebanyak 5 kali dalam sehari. Contohnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh terdiri dari 2 rakaat, zuhur dan asar terdiri dari 4 rakaat, maghrib terdiri dari 3 rakaat, dan isya terdiri dari 4 rakaat. Jadi secara keseluruhan rakaat sholat yang kita laksanakan dalam sehari semalam ada 17 rakaat. Nah, sedangkan untuk sholat sunnah adalah sholat tambahan di luar sholat fardu sebagai penambal atau penyempurna sholat fardu. Nah, sholat sunnah ini jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sedangkan sholat fardu jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, contoh sholat sunnah apa aja? Sholat sunnah itu contohnya sholat duha, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, sholat tarawih, dan lain-lain. Nah, sholat selain sebagai ibadah wajib, sholat juga sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Nah, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Nah, pada ayat kedua, Allah menyuruh kita untuk bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sholat dan berkurban. Nah, kenapa harus sholat dan berkurban? Karena sholat itu sebagai ibadah amaliyah, ibadah yang utama, sedangkan berkurban adalah ibadah maliyah.
Kenapa disebut amalia? Karena sholat itu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang berkualitas, yaitu sholat yang secara lahir dilaksanakan dengan tumakninah, dengan tenang, dan dilaksanakan dengan khusyuk serta ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekian dulu pembahasan kita untuk minggu ini. Insya Allah akan kita lanjut di minggu berikutnya, yaitu tentang gerakan dan bacaan sholat. Semoga teman-teman semua bisa memahami ya apa yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.